tolong kalian semua kalau ketemu komenan seperti ini di postingan Paus Fransiskus, tolong di report. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction video lagi. Tapi untuk kali ini kita membuat video tentang tanggapan-tanggapan beberapa orang atas meninggalnya Paus Fransiskus. Ya, seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa di Indonesia ini ada beberapa orang yang beragama, tapi justru mereka tidak menunjukkan rasa respect kepada orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Jadi mereka menyampaikan komentar-komentar yang negatif di kolom komentar di berbagai media sosial atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tentu juga hal ini menjadi duka juga karena meninggalnya beliau, menjadi berita duka untuk semua umat Katolik dan tentunya kita juga sebagai orang-orang yang seiman. Dan tidak hanya itu saja, banyak orang juga yang mengalami duka atas meninggalnya beliau. Kenapa? Karena dia meninggalkan kesan yang begitu luar biasa semasih dia hidup. Berapa waktu yang lalu dia boleh datang ke Indonesia, Tuhan izinkan dia berkunjung. Dan dia memberikan kesan-kesan yang begitu baik. Sehingga itu juga menjadi hal yang begitu menyenangkan ketika dia datang ke Indonesia. Oleh sebab itu langsung aja kita ke video yang akan kita reaction. Iya, ini kita menonton dari video dari akun Katy Choi 97. Kita coba tonton videonya. Paus Fransiskus meninggal dunia, tapi mirisnya banyak orang Indonesia yang menghujat beliau. Ini komentarnya bisa baca ya teman-teman ya. Gua bukan umat Katolik nih, ya, tapi gua pengen bertanya nih. Emangnya lu yang komentar, lu yang bisa menentukan dia masuk surga atau neraka? Tuhan yang menentukan dia masuk surga atau neraka. Jadi gak usah kepo sama hidup orang. Mending urusi hidup lu yang masih belum beres. Terus ini lu pada ngapain hujat dia? Bilang gak ada paus, gak apa-apa kok, masih ada ikan-ikan lain. Terus ada komentar-komentar lain lagi. Kalau orang luar negeri baca komentar ini, itu kita malunya minta ampun. Guys, pemimpin Katolik itu baru aja meninggal. Semua umat-umat Katolik itu merasa sedih dan lagi berduka cita lah. Kalau kita tidak bisa kasih support, mending kita diam daripada menghujat. Kita itu selalu ngomong, salam toleransi. Tapi orang meninggal malah dihujat. Gimana menuju Indonesia emas? Iya, dari komentar kakak ini dia menyampaikan bahwa daripada kamu menghujat karena ini berita duka, mending kamu diam aja. Kita menyerukan toleransi, tapi justru kita yang tidak menunjukkan rasa respect kepada orang lain. Mereka lagi berduka, tapi justru kita memberikan komentar-komentar buruk. Ada satu lagi yang saya notice, dia bilang bagaimana kalau orang-orang luar negeri membaca komentar kita. Betapa memalukannya kita Indonesia ini. Karena dari Indonesia, hanya dari Indonesia ada komentar-komentar buruk seperti itu. Hanya dari Indonesia ada komentar-komentar jelek seperti itu. Bukankah ketika dia datang di Indonesia kita menerima kesan yang amat luar biasa. Tapi justru kita memberikan komentar-komentar yang jelek. Kakak ini aja dia mengakui bahwa dia tidak beragama Kristen. Dia mengakui dirinya bahwa tidak beragama Katolik. Tapi dia memberikan suatu, dia mengajukan suara atau mengangkat suara karena mirislah melihat komentar-komentar buruk seperti ini. Oke, kita coba next pada video berikutnya. Jadi hari ini Paus meninggal dunia. Aku seorang muslim dan aku turut berbela-sungkawa. Aku turut berduka cita. Cuman aku tuh gak kuat banget baca komenan orang Indonesia kan. Kayaknya Indonesia tuh masih jauh banget ya sama SDM yang bagus. Ini buat kalian-kalian yang komen paus ikan lah, terus ngomong yang jahat-jahat itu, aku kasih kalian kesempatan untuk caper. Aku taruh di sini. Ini nggak semuanya. Jadi untuk teman-teman Katolik silahkan kalian bergabung, dan untuk teman-teman agama lain tolong kalian semua kalau ketemu komenan seperti ini di postingan Paus Fransiskus, tolong di report ya, jangan dilihat aja, di report langsung aja. Kayaknya bukan manusia deh ya komen-komen kayak gitu tuh, bukan manusia ya. Jadi report aja akunnya, report aja. Ya, mungkin itu juga menjadi solusi, kita report aja rame-rame. Ya, kita report aja rame-rame daripada bikin malu. Ngapain mereka harus komentar-komentar buruk seperti itu? Emangnya mereka seperti apa sih? Akan gitu. Dan kakak ini tadi mengakui dirinya sebagai orang beragama Islam. Dan dia justru mengangkat suara. Jadi bukan orang Kristen ya, ingat.
yang mengangkat suara ini bukan dari pihak orang Kristen, bukan juga dari pihak orang Katolik yang berkata seperti. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih menunjukkan rasa intoleran kalian dalam hal duka cita seperti ini? Oke, kita coba next pada video berikutnya. Nah ini ya komentar-komentar jeleknya. Saya mungkin mute nanti audio ini di videonya, tapi itulah kalian lihat secara singkat aja. Masa kita terlalu menanggap, maksudnya terlalu membaca lebih banyak, tapi yang penting kalau boleh kita report, itu aja. Kalau bagi saya report aja. Kalau lihat kalian lihat video yang ada seperti ini, ya ini banyak sekali. Ada yang ketawa lah. Ya, jadi saya setuju bahwa mereka harus di-report. Kalau boleh akun mereka juga di-report. Oke, kita next pada video berikutnya. Sebagian netizen Indonesia emang kelewatan ya. Masa wafatnya Paus Fransiskus dijadiin bahan bercandaan? Bercandaan netizen ini bisa ditemuin di kolom komentar beberapa konten tentang wafatnya Paus Fransiskus di sosial media. Ya udah sih, masih ada hiu, lumba-lumba, dugong, tulis seorang netizen. Perasaan masih banyak kok paus di laut, hahaha, tulis yang lainnya. Kan masih ada paus orca, tulis yang lain. Astagfirullah. Serius deh, mereka ini apa nggak mikir dulu ya sebelum komentar? Apa mereka nggak tahu sama sekali soal paus? Apa mereka nggak punya kuota buat browsing sebentar tentang paus? Paus Fransiskus itu pemimpin spiritual umat Katolik sedunia. Ucapannya, sikapnya, dan tindakannya jadi rujukan buat 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Tapi yang terpenting, Paus adalah tokoh agama yang keren banget. Dia sangat peduli sama penderitaan warga sipil di Gaza. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia masih mikirin nasib warga Gaza. Hentikan perang di Gaza, katanya dalam kondisi lemah dan sakit. Dia sedih banget ngelihat warga sipil jadi korban perang. Dia mendesak gencatan senjata dipercepat, dialog dilanjutkan, dan sandera dari dua pihak dibebasin. Selama 18 bulan terakhir hidupnya, dia aktif menghubungi gereja Holy Family, satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Dia doain dan kasih dukungan 600 orang yang mengungsi di sana. Umat di Gaza bahkan manggil dia Santo Gaza karena kasih dan perhatiannya nggak putus bahkan pas dia sakit parah. Paus juga sosok yang terbuka dengan keberagaman agama. Dia nggak pernah bilang Katolik satu-satunya agama yang akan menyelamatkan semua manusia dan mengantarkan semuanya ke surga. Dia tentu percaya sama kebenaran ajaran Katolik yang diyakininya. Tapi dia percaya semua agama bisa jadi jalan menuju kebaikan. Dalam kunjungannya ke Singapura pada September tahun lalu, dia bilang semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Keberagaman budaya dan agama adalah berkah dari Tuhan, lanjutnya. Paus juga bersuara buat kaum LGBT. Menurutnya, semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat. Karena itu, semua manusia harus dihormati dan diperlakukan baik. Jika seorang gay mencari Tuhan dan memiliki niat baik, lalu siapalah saya untuk menghakiminya, kata Paus. Memang Katolik punya doktrin yang tegas soal homoseksualitas. Menurut doktrin Katolik, homoseksualitas itu tindakan yang berdosa. Tapi menurut Paus, homoseksualitas bukan tindakan kriminal. Paus juga belain anak-anak korban kekerasan seksual di lingkungan gereja di berbagai negara. Di Prancis aja ada ratusan ribu kasus kekerasan seksual anak oleh pastor sejak 1950. Dia sedih dan malu melihat gereja nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Paus memohon maaf atas rasa sakit yang selama ini dirasakan para korban. Kami tidak peduli dengan anak-anak, kami meninggalkan mereka, kata Paus. Dia mengecam keras pemimpin gereja yang lebih jaga reputasi daripada nyelamatin anak-anak. Dia bilang gereja seharusnya jadi rumah aman buat semua orang. Dia minta semua pastor pastiin kekerasan seksual nggak terjadi lagi di lingkungan gereja. Paus Fransiskus adalah simbol kasih dan keadilan. Dia selalu membela saudara-saudara kita yang tertindas atau terkucilkan, tanpa peduli etnis, agama, dan orientasi seksualnya. Tapi sebagian netizen malah bercandain kepergiannya. Mereka kayak nggak punya hati sama sekali dengan kepergiannya. Mereka mungkin nggak dibela Paus secara langsung, tapi kenapa mereka nggak bisa sedikit aja tunjukin rasa hormat kepada sosok yang udah belain banyak orang? Yuk jadi netizen yang beradab dan empatik. Gue paling anti selama ini ngebahas yang namanya agama-agamaan lah. Gue nggak mau ngurusin agama orang, dan gue juga nggak mau diurusin keagamaan gue gitu. Tapi sekarang gue scrolling baik di semua media sosial, kan Paus Fransiskus meninggal dunia tuh. Banyak banget komen-komen yang kayak yang merendahkan, melecehkan gitu loh. Contoh nih ya, gue nggak usah
screenshot komenannya. Contoh kayak kan masih ada lumba-lumba, kan masih ada ikan hiu. Gua aja yang muslim gua ngebaca komen-komen bodoh kayak gitu tuh kayak yang sakit hati. Gimana umat Kristen yang aduh, gua nggak habis pikir SDM kalian. Kok bisa gitu? Urus deh agama sendiri. Gue mau ngebilang agama siapa yang lebih duluan, gue juga nggak enak gitu ya. Urus sendiri aja agama masing-masing udah. Ya, ini ada dengan caption dunia kehilangan Pope Francis, Pope paling progresif. Kita coba mendengarkan video dari kakak ini ya. Siapa sih yang gak tersentuh melihat foto ini? Tapi kalau kamu gak merasa apa-apa, mungkin kamu bisa skip reels ini. Kalau kamu mau dengar, aku mau cerita sedikit. Sebagai umat Katolik, kepergiannya Pope Francis meninggalkan duka dan juga kekhawatiran. Karena bagiku Pope Francis itu adalah Pope yang paling progresif, reformis, pasifis atau cinta damai, toleran. Beliau juga seringkali menyerukan pertobatan ekologis. Ada rasa gelisah menantikan siapa yang akan menggantikan beliau. Karena dibalik karisma dan penampilan yang bersahaja, banyak yang mungkin nggak tahu bahwa beliau kurang disukai oleh kelompok-kelompok konservatif yang ada di dalam gereja itu sendiri. Gereja itu juga maknanya bukan hanya bangunan tempat beribadah, tapi juga orang-orang di dalamnya, komunitasnya. Kenapa? Karena yang pertama, Pope Francis berani mengakui kesalahan gereja di masa lalu, termasuk adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam gereja. Dan bahkan Pope Francis berterima kasih pada para media atau pers yang sudah membongkar skandal ini. Pope Francis juga mengeluarkan Laudato Si, seruan penting untuk meninggalkan gaya hidup konsumtif yang merusak bumi. Lagi-lagi gereja itu bukan cuma gedung, tapi manusia di dalamnya, kehidupan, ekosistem. Dan kalau teman-teman ingat cerita waktu beliau datang ke Indonesia, nolak mobil mewah Mercedes-Benz, tidur juga nggak di hotel bintang 5, berpihak pada orang-orang yang dimarginalkan. Pope Francis berjuang untuk gereja yang lebih inklusif, berani berdialog antar agama, kan berkali-kali menyerukan gencatan senjata di Gaza. Jujur ya, aku nggak bisa menahan diri untuk nggak inget adegan-adegan di film Conclave, karena di situ diceritakan juga bagaimana para uskup terpecah, ada yang ingin menarik gereja kembali ke masa lalu, tapi pada akhirnya ada dua adegan yang bikin aku merinding. Adegan pertama di mana Uskup Lawrence berkhotbah tentang uncertainty, bagaimana ketidakpastian itu justru mengantarkan kita pada kepercayaan atau faith. Kedua, adegan Pope baru yang memihak kedamaian, apapun latar belakang agamanya. Adegan-adegan itu jujur memberikanku harapan agar pengganti Pope Francis adalah sosok yang bisa melanjutkan perjuangan beliau. Perjuangan untuk keadilan sosial, perjuangan untuk perdamaian, yang terpenting perjuangan untuk iman yang hidup, bukan sekadar formalitas. Rest in peace, Pope Francis. Iya ya, jadi dia meninggalkan kesan yang baik. Ini baru salah satu orang yang mengangkat suara tentang kesan yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi dia membawa banyak perubahan, dia menyerukan pertobatan dari berbagai sisi. Jadi yang penting intinya lah dia memberikan suatu hal yang baik ketika dia meninggal. Jadi makanya tadi dari orang-orang yang komentar negatif itu di sebelum-sebelumnya, sangat menjengkelkan. Tapi saya rindu kita membaca komentar dari akun kakak ini. Dari video ini tadi ada komentar-komentar yang bagi saya komentar yang sangat baik. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana sangat aneh netizen Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan malah memberikan kata-kata penghiburan yang bisa memberkati dan menguatkan orang-orang yang mencintai Paus Fransiskus, tetapi mereka malah menghina dan menghujat. Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya bukan hanya mempermalukan diri mereka, tetapi juga mempermalukan agamanya sendiri. Bagaimana kita tahu seorang Paus Fransiskus ini? Ya, begitu banyak perjuangan yang baik yang dilakukannya. Bagaimana ketika dia datang ke Gaza dan memberikan suatu pertolongan, dan bagaimana ketika beliau juga datang ke Indonesia membawakan pesan-pesan perdamaian, dan bahkan memberikan contoh-contoh yang baik. Bagaimana ketika dia tinggal di Indonesia,
dia lebih memilih untuk tidak tidur di hotel, tetapi dia memilih untuk tidur di tempat sederhana. Dan bahkan jam tangannya ya jam tangan yang murah, dan bahkan mobilnya ya mobil yang murah juga, tempat mobil yang dia tumpangi tersebut. Nah, dia menunjukkan yang pertama tentang keteladanan yang baik. Yang kedua, bagaimana beliau juga membawakan pesan perdamaian. Bagaimana kalau kita tonton di video atau melihat foto bagaimana seorang imam besar dan juga Paus Fransiskus mereka berpelukan satu sama lain. Bahkan beliau juga merangkul semua orang, semua suku, semua agama agar bersatu, dan bahkan mengatakan bahwa perbedaan itu adalah bukan membuat kita makin bermusuhan atau makin jauh, tetapi perbedaan itu adalah hal biasa, dan dialah itu membuat kita saling menolong, saling mengasihi. Bahkan begitu banyak lagi hal-hal yang baik, seharusnya itu membuat kita terinspirasi, membuat kita ya berterima kasih, dan bahkan mendoakan beliau agar beliau ya diberikan Tuhan tempat yang baik di sana. Dan kita juga mendoakan agar keluarga, bahkan orang-orang yang mengasihi beliau juga menjalankan kebaikan dan melakukan perdamaian yang dilakukan oleh sosok beliau, yang bukan hanya tegas tetapi juga adil, tapi juga menjadi contoh dan teladan yang baik. Nah, teman-teman, ya, apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar kita semua memberkati, dan pastikan juga komentar kita memberikan pelajaran penting dan bahkan menambah wawasan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.